Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman Seng Berlian? Tentunya pasti baik. Terima kasih sudah nonton di channel Seng Berlian kesayangan kalian. Mudah-mudahan tetap semangat menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share, agar tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Dulu, suaranya adalah nada terindah yang membangunkanku setiap pagi. Kini, suaranya jadi alarm kemarahan yang membuatku ingin kabur dari rumah sendiri. Namaku Aira. 3 tahun lalu, aku mengucapkan janji suci di depan altar bersama Damar. Kami percaya cinta bisa menaklukkan segalanya. Tapi kami lupa bahwa cinta yang tak dijaga bisa membusuk perlahan. Dan ketika cinta membusuk, ia berubah menjadi racun. Awalnya manis, Damar adalah pria yang kupikir sempurna, sabar, penyayang, dan penuh perhatian. Di bulan-bulan pertama pernikahan, kami seperti pasangan dalam film romantis tertawa di tengah hujan, memasak bersama di dapur kecil, saling mencuri pandang seolah dunia hanya milik berdua. Namun semua berubah setelah Damar dipromosikan menjadi manajer proyek di kantor barunya. Pulangnya semakin malam, senyumnya semakin jarang. Ia membawa pulang stres dari kantor dan menumpahkannya di rumah. Bentakan menggantikan bisikan manja, kritik menggantikan pujian. Aku mencoba mengerti, berusaha sabar seperti yang diajarkan ibuku. Tapi kesabaranku bukan karung tanpa dasar. Dan malam itu, karungnya penuh. Aku capek. Dam, aku udah nggak tahu harus gimana lagi, kataku dengan suara bergetar saat dia lagi-lagi membanting pintu setelah pulang kerja. Capek? Kamu cuma di rumah seharian. Capeknya di mana? Balasnya dingin. Hatiku retak. Aku ingin meneriakinya, memberitahu betapa letihnya jati istri yang harus terus mengerti tanpa dimengerti. Tapi aku hanya diam, menelan amarah seperti biasa. Sampai hari itu datang. Hari itu aku menemukan pesan di ponselnya. Nama pengirimnya bukan nama asing Laras, rekan kerja Damar yang pernah dibanggakannya karena pintar dan ambisius. Pesannya singkat, tapi cukup untuk menamparku. Jangan lupa kita makan malam bareng lagi ya. Kangen. Ketika ku tunjukkan pesan itu padanya, dia tidak menyangkal, tidak juga minta maaf. Hanya mengangkat bahu. Kalau kamu nggak tahan, silakan. Aku juga capek begini terus. Di sanalah semuanya runtuh. Ia tak lagi berusaha mempertahankan. Tidak ada air mata, tidak ada permintaan maaf. Cinta kami telah mati, dan kuburannya adalah ruang tamu kami sendiri. Hari ini, aku duduk di seberang Damar di ruang mediasi pengadilan agama. Matanya tidak menatapku. Ia sibuk memainkan ponselnya. Mungkin membalas pesan Laras, atau mungkin ia benar-benar tak peduli lagi. Hakim bertanya apakah aku yakin. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku menjawab tanpa ragu. Ya, saya minta cerai. Aku tidak menangis. Karena aku tahu, lebih baik kehilangan seseorang yang membuatmu merasa sendirian, daripada terus bertahan dalam perang tanpa akhir. Aku ingat betul malam pertama setelah kami resmi jadi suami istri. Aira tidur dengan kepala bersandar di dadaku. Tangannya menggenggam jemariku erat. Malam itu, aku bersumpah akan membuatnya bahagia. Tapi sumpah ternyata tak cukup melindungi kami dari kenyataan. Saat aku dapat promosi, kupikir ini jalan pembuka untuk hidup lebih layak. Aku ingin Aira punya segalanya, rumah, mobil, dan nantinya anak-anak yang tak kekurangan apapun. Tapi untuk itu, aku harus kerja keras, lembur, rapat tanpa henti, telepon di luar jam kerja. Aku pulang larut bukan karena lupa rumah, tapi karena aku pikir semua ini untuk kami. Namun yang kulupakan adalah Aira tak butuh semuanya. Dia cuma butuh aku. Utuh, hadir, mendengarkan. Dan itu yang gagal kulakukan. Perlahan, rumah bukan lagi tempat pulang. Suara Aira yang dulu menenangkan kini terasa seperti desakan tak berujung. Kamu kenapa sih sekarang? Kok kamu gak pernah ajak ngobrol? Aku kesepian, Dam. Dan aku terlalu lelah untuk menjawab. Lalu Laras datang. Di kantor, dia seperti versi Aira saat dulu, penuh semangat, banyak tanya, dan perhatian. Awalnya kupikir biasa saja, tapi ketika pulang ke rumah hanya berarti bertengkar. Aku mulai mencari pelarian.
Makan malam dengan Laras terasa seperti bernapas lagi setelah lama tenggelam. Tapi aku bersumpah aku nggak pernah menyentuh Laras. Pesan itu cuma basa-basi. Tapi ketika Aira menemukannya, aku terlalu dingin. Bukan karena aku nggak peduli, tapi karena aku tahu perang ini sudah lama dimulai dan kami sama-sama kalah. Waktu dia bilang, aku minta cerai, rasanya seperti dihantam palu godam. Tapi aku diam, karena mungkin itu yang terbaik. Mungkin membiarkan Aira pergi adalah satu-satunya hal baik yang masih bisa kulakukan untuknya. Di ruang pengadilan, aku duduk menatap lantai. Aku ingin bicara, ingin bilang bahwa aku menyesal, bahwa aku kangen cara dia menaruh teh hangat di meja waktu aku pulang. Bahkan ketika wajahnya lelah, tapi lidahku keluh. Dia bilang saya minta cerai, dan saat itu aku tahu. Tak ada kata kita lagi, hanya aku dan kamu. Dan cinta sudah berubah jadi runtuhan perang yang tak bisa dibangun kembali. Aku tahu dia sudah menikah, dan aku tahu seharusnya aku menjaga jarak. Tapi kadang, batasan itu buram ketika seseorang hadir bukan sebagai suami orang lain, tapi sebagai sosok yang butuh teman. Damar bukan pria yang genit. Di kantor, dia dikenal tegas, kalem, dan agak tertutup. Tapi aku sering melihat matanya tampak kosong saat semua orang tertawa. Ia selalu bilang, aku capek. Meski pekerjaannya selesai tepat waktu, awalnya, aku cuma menawarkan kopi. Lalu tanya, kamu udah makan belum? Hal-hal kecil, sekadar perhatian. Tapi mungkin itu yang dia cari, hal-hal kecil yang tak dia dapatkan lagi di rumah. Malam itu, aku kirim pesan, jangan lupa kita makan malam bareng lagi ya. Kangen, entah apa yang kupikirkan. Mungkin aku berharap dia merasa dibutuhkan. Mungkin aku terlalu tenggelam dalam perhatian yang ia berikan sebagai balasan senyuman hangat. Cara dia mendengarkan ceritaku dengan serius. Hal-hal yang membuatku lupa, dia bukan milikku. Lalu Aira tahu. Sejak itu, Damar berubah. Jauh lebih dingin. Bukan ke Aira, ke semua orang, termasuk aku. Seolah seluruh dunia menjauhinya. Aku tahu aku ikut bersalah, meski tidak pernah ada hubungan fisik di antara kami. Tapi perasaan itu kadang bisa lebih menghancurkan dari perselingkuhan. Beberapa minggu setelah perceraian mereka, aku melihat Damar di pantry kantor. Rambutnya berantakan, matanya merah. Aira udah resmi pergi, katanya pelan, nyaris seperti bisikan ke dirinya sendiri. Aku ingin mengucapkan sesuatu, minta maaf, menawarkan bahu. Tapi aku hanya berdiri, kaku. Karena sekarang aku sadar, aku bukan penyelamatnya. Aku hanya jeda dalam kekacauan rumah tangganya. Dan aku tak ingin menjadi alasan seseorang kehilangan cinta yang seharusnya mereka perjuangkan. Sejak hari itu, aku menjaga jarak. Bukan karena benci, tapi karena tahu aku adalah bagian dari luka itu. Dan luka itu tidak bisa disembuhkan dengan hadir. Setahun setelah surat cerai itu diteken, hidupku terasa jauh lebih tenang. Tapi bukan berarti bahagia. Aku, Aira, menjalani hari-hari sendirian di apartemen kecil. Bangun pagi sendiri, minum kopi sendiri. Tapi setidaknya, aku bebas dari perang dingin. Bebas dari tangis tengah malam yang tak pernah terdengar. Tapi, setiap kali hujan datang, aku ingat Damar. Bukan sebagai suamiku, tapi sebagai laki-laki yang pernah dengan jujur mencintaiku. Yang pernah menari bersamaku di dapur dengan tangan berlumur tepung. Yang dulu mencium keningku sebelum berangkat kerja. Tak peduli seberapa kacau pagi kami. Aku pernah membencinya. Tapi waktu membuatku sadar. Kami berdua lelah. Dan kami berdua sama-sama salah. Lalu sore itu, aku tak sengaja bertemu dia di toko buku kecil dekat stasiun. Damar, rambutnya agak lebih panjang, wajahnya lebih tirus, tapi mata itu masih sama. Mata yang dulu menyimpan dunia. Dia kaget. Aku juga. Hai, Dam. Kami duduk di kedai kopi dekat toko itu. Awalnya canggung, lalu perlahan obrolan mengalir tentang kerjaan, keluarga, tentang Laras yang ternyata sudah resign dan pindah keluar kota. Dia bukan orang jahat. Katanya. Aku tahu, jawabku. Aku cuma sakit waktu itu, dan aku nggak sempat sembuh. Kami bicara lama,
bukan untuk kembali, tapi untuk menyembuhkan. Untuk memahami bahwa yang rusak bukan hanya karena satu orang, tapi karena dua hati yang saling kehilangan arah. Aku minta maaf, katanya pelan. Aku juga, balasku. Dan sore itu, untuk pertama kalinya sejak perceraian, kami tersenyum tanpa luka di antara kami. Sekarang aku tahu, tidak semua cinta harus berakhir dengan bersama. Tapi tidak semua perpisahan harus diisi dengan benci. Kami tak kembali, tapi kami berdamai. Karena ketika cinta berbalik jati perang, dan dua hati saling menyakiti, kadang jalan pulangnya bukan kembali ke masa lalu, tapi melangkah ke masa depan dengan dada yang tak lagi sesak, dan itu cukup. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini, kisah Eira dan Damar mengajarkan bahwa komunikasi yang baik, menjaga batasan dengan lawan jenis, kesetiaan, dan kemampuan memaafkan masa lalu adalah kunci hubungan yang harmonis.